Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri membuka tabir misteri. Ahey. Bersama dengan spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kim Acan yang akan berbagi informasi untuk ramalan 3-in-1 Nyarek. Wah, dari vision penglihatan, dari kartu oracle, dan juga pendengaran. Ngaten nggih Kim Acan ya. Kim Acan apa kabar ya? Alhamdulillah baik. Sehat nggih. Alhamdulillah. Waduh, Mas siap. Jawir sehat? Alhamdulillah pangestu niki Mas Jawir. Iya. Siap membantu untuk ramalan-ramalanipun Ki. Ya. Waduh, terima kasih banyak Kim Acan. Sama. Selalu on time, selalu mau meluangkan waktunya ini untuk kita untuk Ya. berbagi kepada saudara-saudara semuanya penontonnya Pintu Misteri. Harus ngoten je. Ya. Dan tak lupa juga kami dari tim Pintu Misteri, Kim Acan, Mas Jawir, dan Mas Oka Keling dan tim-tim lainnya juga mendoakan untuk penontonnya Pintu Misteri, saudara Pintu Misteri yang turut serta dan terus mengiringi Pintu Misteri terus berkembang sampai saat ini. Yeah. Doa dari kami semoga kakak-kakak semuanya selalu diberikan kebahagiaan, selalu dimudahkan segala macam bentuk urusannya, didatangkan rezeki-rezeki yang datang dari segala arah penjuru mata angin, dikuatkan kaki, tangan, bahunya ini dalam menjalani suatu kehidupan. Doa dari kami apabila kakak-kakak semuanya sedang dalam suatu problem permasalahan, semoga saja diberikan kemudahan untuk solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Ngoten nggih Kim Acan ya. Dan untuk saudara yang tak terlihat dari saudaranya Mas Jawir dan Kim Acan, Assalamualaikum. Waduh, terima kasih banyak sudah mengiringi Pintu Misteri sampai saat ini. Semoga saja Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang widiwasa juga melimpahkan kebahagiaan untuk saudara yang tak terlihat di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang apabila sedang menjalani proses untuk naik tingkatan, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Ngaten nggih Kim Acan. Ada tambahan Kim Acan? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton Pintu Misteri setiap hari. Amin. Saya lihat di kolom komentar, Masya Allah, tabarakallah, kalian salah satu orang yang positif-positif semua. Alhamdulillah. Pertahankan sifat positif kalian, ya. Karena dari sifat positif kalian bisa membantu kalian sendiri. Amin. Biarkan orang-orang lain di luar sana nyinyir, biarkan orang-orang di luar sana caci maki. Yang penting kalian mempunyai sifat yang namanya positif. Betul nih. Yang mana di tahun kembar ini, yaitu tahun 2022, ini tahun karma. Yang mana kalau misalnya kalian menanam yang nama keburukan, keburukan itulah yang akan keluar. Betul. Begitu juga kalau kebaikan yang kalian tanam di tahun 2022 ini, kebaikanlah yang akan membantu kalian di luar sana. Ya, jaga mata, bibir, dan hati. Betul, Ki. Mata yang indah itu mata yang bisa melihat kebaikan orang lain. Bibir yang indah itu bibir yang bisa menjaga perkataan kepada orang lain. Hati yang baik itu adalah hati yang indah, yaitu hati yang selalu berprasangka baik kepada orang. Ya, jaga itu semuanya. Positif gitu ya, baik itu dari mata melihat, dari ucapan, dan juga dari hati. Kalau doa mungkin sudah lengkap sekali, Mas Jawir telah menyampaikan semuanya, doa-doa terbaik sama seperti Mas Jawir buat para saudara-saudaraku di luar sana.
Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, Amin ya Allah. semangat kerja untuk dapat uang halal, Amin ya Allah. diberikan ketenangan hati dan pikiran, Amin. diberikan rezeki yang berlimpah, Amin. dimudahkan semua urusannya, Amin. dijauhkan dari orang-orang jahat, didekatkan dengan orang-orang baik, Amin. dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Amin amin ya rabbal Selalu alamin. berbuat baik ya. Oke. Nggih. Baik, kita langsung saja ke Rogo Sukmo. Nggih. Ya, hasil Rogo Sukmo saya kemarin itu ada cancer yang ada di Cimahi. Cimahi iki nggih. Cancer yang ada di Cimahi. Heeh. Dia menanyakan, Kimacan, tolong lihat anak saya. Oh iya iya. Kenapa anak saya seperti linglung? Itu dia sudah berkali-kali. Itu kalau tidak salah yang saya lihat itu sudah 1 bulan setengah setiap hari. 1 bulan setengah itu komentarnya Cimahi. gitu Cimahi. ini di Cimahi ya. Dan akhirnya sudah waktunya saya berjodoh ke sana. Tuhan telah memberikan restu saya untuk Rogo Sukmo ke sana dan akhirnya ketemu. Alhamdulillah. Dan akhirnya sebelum saya mengobatin untuk yang Anaknya si cancer Cimahi. gitu, ternyata itu bapaknya seorang spiritual yang ada di Cimahi. Nggih. Dan terakhir dia mengobatin orang lumpuh. Oh. Maksudnya bukan mengobatin orang lumpuh, mengguna-guna orang sampai lumpuh dengan bayaran 35 juta. Masya Allah. Dan orang yang diguna-guna itu benar-benar lumpuh. Dan ternyata yang diguna-guna itu atasan dari pelaku. Atasan dari si pelaku. Oh. Jadi orang datang ke Cimahi, sempat beliau Heeh. menceritakan keluh kesahnya dalam perusahaan itu. Nggih. Dan akhirnya orang itu pengen musuhnya itu lumpuh Oh. dan nggih, dikabulkan. Dikabulkan. Jadi atasannya yang datang ke situ akhirnya lumpuh. Bawahannya. Oh, bawahannya. Bawahannya yang datang sana untuk atasannya yang lumpuh. Untuk si bosnya. Ya. Kemudian gitu. Setelah itu 1 minggu setelah kejadian si lumpuh atasannya tadi ya, yang datang ke Cimahi. Setelah itu anaknya yang bisa dibilang agak gangguan. Oh, ini Imbal balik. imbal baliknya. Ya. Jadi gangguan sebelumnya normal. Ya. Itu efek dari perlakuan si spiritual itu tadi ya. Saya sempat bicara 4 mata dengan spiritual itu lebih ke khusus bapaknya ya. Nggih. Jadi spiritual itu bukan berarti kita harus melakukan yang negatif. Kita harus tahu yang mana benar atau salah. Kalau salah jangan dibantu. Betul, Ki. Walaupun uang besar di depan mata. Betul. Karena efeknya pasti keluarga. Betul. 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak terjadi apa-apa. Cepat atau lambat namanya karma itu cepat datang. Waduh. Ya, jadi saya sempat bicara 4 mata melalui alam bawah sadarnya untuk yang cancer Cimahi. Cancer Cimahi. Cuman satu-satunya yang bisa bersihin yaitu sumber mata air yang ada di gunung. Sumber mata air yang berada di gunung. Iya. Nah, kemudian Dan mencabut guna-gunanya itu dan Oh. mengembalikan itu uangnya. Oh. Dan ini buat pelajaran juga untuk Cimahi yang cancer biar bisa lebih memilih membantu orang. Betul nih, Ki. Akhirnya kan nanti takutnya efeknya seperti Keluarga itu. yang mendapatkan Ya. korban. Agak cepat sih saya untuk merogoh sukmunya ke sana, berkomunikasi langsung dan memberi solusinya. Besoknya dikerjain. Waduh, syukur alhamdulillah. Ya. Waduh, terus saat ini masih dalam proses penyembuhan atau Proses penyembuhan. masih dalam proses Ya, masih penyembuhan? tetap saya kontrol. Masih dikontrol. Ya, Nggih. itu juga pelajaran buat yang spiritual yang di sana. Betul. Kemudian Ki. Jadi pelajaran kita dapat dari si cancer Cimahi Ki. Kalian mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Betul. Itu manfaatkan dengan positif. Betul Ki. Karena setinggi ilmu kalian di luar sana, kalau kalian memanfaatkan dengan yang negatif karena uang besar ya, Betul. padahal orang itu salah gitu. Nah, Itu harus dipilah-pilih. betul Ki. Jangan sampai terjadi dengan keluarga kalian. Gitu. Nggih. Jadi harus bisa
menempatkan kemampuan kalian dengan yang baik dan benar. Betul. Waduh, ini terima kasih Ki Macan untuk cerita Rogo Sukmo untuk Cancer Cimahi. Ternyata dia spiritual gitu ya Ki ya, dan sudah umur 68. Oh, 68. Dan ini mohon maaf, ini mungkin setiap orang kan pasti mempunyai suatu kesalahan. Tetapi untungnya Ki Macan melakukan Rogo Sukmo dan si Cancer Cimahi akhirnya mau melakukan dan mau mengembalikan uangnya gitu ya. Semoga saja penderitaan si bosnya itu tadi pun juga dari lumpuh tidak jadi kembali sehat kembali sehingga efeknya anaknya si Cancer Cimahi bisa kembali hidup normal. Dan pembelajaran juga untuk spiritual yang lainnya, dan mungkin tidak hanya spiritual juga ya Ki ya. Mungkin ada beberapa orang yang biasa mungkin indigo atau seseorang yang diberkati oleh sosok kodam leluhur ya. Ini tolong dipergunakan dengan baik, dipergunakan untuk hal-hal kebaikan. Karena ada yang komentar ini Ki untuk kodam leluhur itu dia merasa bahwa hidupnya itu kok malah menjadi suatu kesusahan gitu. Terus kemudian Mas Jawir kebetulan ditunjukkan sama adminnya, Mas Jawir cuma bilang balas sama dia, kesusahan itu kan hanya perasaan si orang tersebut sendiri. Karena kenapa dia merasa kesusahan? Karena dia terlalu melampaui hasratnya. Karena kan karena kalau seseorang yang diberikan dilindungi kodam leluhur itu kan pasti kan tidak hanya untuk kejayaannya dia sendiri, tidak untuk kebahagiaannya dia sendiri. Ngoten ya Ki ya. Kalau seandainya sudah melampaui hasratnya, ya pasti si kodam leluhur pasti akan mengkandaskannya. Mungkin dari kandasnya ini membuat orang itu merasa bahwa kok keinginanku selalu aja gagal-gagal. Padahal kalau seandainya dikabulkan, itu malah akhirnya apa? Menyengsarakan si anaknya yang dilindungi itu tadi. Betul nggak Ki ya? Waduh, ini mungkin yang lainnya ini penontonnya Pintu Misteri kan banyak juga yang mendapatkan sosok pelindung kodam leluhur. Jangan sampai kalian bilang bahwa dilindungi kodam leluhur kalian merasa hidup kalian tambah susah, itu yang salah. Mungkin kalian sendiri yang tidak bisa menempatkan. Ngoten nggih Ki ya. Waduh, terima kasih banyak Ki Macan untuk cerita Rogo Sukmonya. Baiklah, kita akan lanjut Ki. Ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan untuk melihat di bulan April untuk zodiak yang akan diangkat derajatnya oleh Tuhan. Waduh. Zodiak ya. Zodiak diangkat derajatnya di bulan April 2022. Mana Rogo Sukmo Mas Jawir? Untuk para penontonnya Pintu Misteri yang menginginkan Rogo Sukmo dari Ki Macan, silahkan kalian like, komen, dan juga share video dari Pintu Misteri ke media sosial kalian. Dan untuk komentarnya itu silahkan disertai nama, zodiak kalian apa, dan kotanya. Asal sabar ya. Sabar. Jangan kalian mohon maaf ya, komentar di admin itu tidak tiap hari ketemu sama Ki Macan, jadi memang tidak bisa membantu lebih lanjut. Bantuannya Ki Macan itu pun hanya melalui Rogo Sukmo karena memang tidak buka praktek ya. Jadi kalian harus sabar. Sing sabar pasti berjodoh. Zodiak yang akan diangkat derajatnya di bulan April 2022. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang zodiak apa saja yang akan diangkat derajatnya untuk 1 bulan ke depan. Tepatnya di bulan April. Ya. Apapun hasil penerawangan saya di sini, kalau dia positif buat kalian, buatlah menjadi motivasi kalian ke depannya. Amin. Tapi kalau misalnya negatif buat kalian, buatlah waspada dan pelajaran buat ke depannya. Ingat,
nasib seseorang itu tidak akan bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya sendiri dari sekarang. Betul, Ki. Banyak cara yang harus kalian rubah. Banyak beribadah, berdoa, dan ikhtiar nomor 1, kerja keras. Laras. Insya Allah Tuhan akan menurunkan rezeki-rezekinya di situ. Amin. Mantap. Jadi ya memang manusianya sendiri yang harus mengasahnya agar bisa berubah kehidupannya, Rek. Ya. Di sini kartu oracle saya mengatakan akan ada 3 zodiak. bukan 3 yang akan saya buka di sini. Pertama penderitaannya, Oh, iya. kedua zodiaknya, Ha-ha. dan ketiga rezekinya. Oh, Ya. iya. Oke. Ini dikhususkan untuk zodiak yang saya sebutkan nanti. Ya. Kalau yang sudah kaya itu tidak berlaku ya Mas Syahir. Iya, Ini rezeki. dikhususkan untuk zodiak yang sedang meniti karir, bekerja keras dan yang selama ini masih mandek di situ Oh, aja. masih stuck di situ Iya. saja, belum ada perubahan ngoten Ya, ya, Ki, jadi ya. di sini nanti saya akan menerawang 3 kesempatan itu. 3 nggih. Yang pertama kesulitan dia, yang kedua zodiaknya nanti apa, dan yang ketiga Rezekinya, yaitu ya. rezekinya apa saja. Waduh, laras. Jadi apapun nanti yang zodiak yang saya sebut, kalau sama dengan kesusahan yang kalian hadapin saat ini, itu kemungkinan besar kalian harus lebih kuat lagi. Oh, ngaten nggih. Karena kan tidak semuanya zodiak ngoten Ya, Ki, ya. tidak semuanya zodiak. Betul ya. Mungkin zodiak 1 sedang ada kaya-kayanya sekarang. Betul. Mungkin zodiak adikmu di bawah. Ah, Ya, iya. baik. Akan ada berapa zodiak yang akan beruntung untuk di bulan April? Ya, di sini kartu oracle saya mengatakan tsunami. Yang mana tsunami itu wake up, kamu harus bangun. Jadi zodiak-zodiak inilah yang akan bangun nanti ya. Baik. Di sini yang saya lihat penderitaan zodiak ini Oke. dibuang oleh suami atau dibuang oleh istri. Waduh, Dicampakkan. dibuang atau dicampakkan gitu ya. Dicampakkan dalam rumah tangga itu dia dicampakkan dan akhirnya dia bekerja apa saja serabutan tapi Tuhan berkata lain nanti di sini. Waduh, ya Allah. Jadi kalau misalnya kalian merasakan seperti itu, inilah yang sedang dibahas. Wah, berarti ini kemungkinan besar adalah kamu gitu ya, Ki, ya. Waduh, pertama ini adalah penderitaan yang dimana dia sudah menikah tetapi dicampakkan oleh suami ataupun oleh si istri. Betul. Ngono ya, Rek ya. Iya. Penderitaan yang keduanya yang saya lihat di sini kesedihan. Di sini saya lihat kesedihan kenapa? Karena jatuhnya di masa COVID sekarang ini. Oh. Jadi usahanya hancur, pekerjaannya hancur. Usahanya hancur karena gulung tikar, bangkrut, dan juga pekerjaannya hancur karena PHK. Waduh. Dan akhirnya dia sekarang kerja apa saja serabutan yang penting menghasilkan uang. Bagus. Tuh. Dihantam dengan gulung tikar yang pengusaha karena kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil ya. Ki, ya. Tetapi ini si zodiak-zodiak ini tadi walaupun dia mengalami kesedihan tapi dia tetap berjuang. Betul. Ngono, mantap. Kemudian Ki. Ya. Pesan alam semesta berikutnya. Yang dulunya kalian dipandang dengan uang kalian, sekarang kalian diremehkan dengan siapapun. Ya, yang saya lihat ini seperti itu. Dan juga kalian bisa membanting tulang dengan menjual apapun itu. Yang saya lihat menjual di pinggir jalan. Waduh. Berupa gorengan, kue-kue kecil, pokoknya di pinggir jalan yang saat ini ya. Yang saat. Ya, Waduh. apa? Pedagang kaki lima. Tetapi ya ini Kimacan lihat ini dulunya dia bergelimang harta. Tapi ini ciri-ciri orang yang tidak gengsi. Betul. Kalaupun seandainya Tuhan menaikkan derajatnya kembali ya Mas Jawa juga sangat suka karena dia tidak gengsi dan mau berjualan di pinggir jalan ya Ki ya.
Padahal dulu kurang dipandang apa sama orang-orang Betul. karena hartanya. Waduh, mantap ya. Itulah yang calon-calon akan naik. Calon-calon yang akan naik. Wah, kira ya. Kemudian Ki. Ya. Di sini kok ada generasi ya. Ya. Ini dikhususkan untuk pasangan suami istri yang belum mendapatkan anak. Di sini di bulan April nanti banyak sekali kemungkinan kalian yang akan mendapatkan anak di sini. Pasangan yang belum dapat Ya. omongan dia terus berjuang Ya. gitu ya Ki Ya. ya. Ini ada kemungkinan generation gitu, Tuhan akan menjamah rahimnya dan menitipkan Ya. momongan ya. Waduh, alhamdulillah kira ya. Terus kemudian Ki. Yang sempat diremehkan oleh teman-teman, sempat diremehkan oleh keluarga, begitu juga pasangan. Karena kalian yang saya lihat di sini kerja keras, gengsinya dihilangin juga di sini yang saya lihat. Terus kalian bekerja apa saja, disinilah tempatnya untuk di bulan April kalian akan selesai ujiannya. Waduh, ini ujiannya itu diremehkan orang-orang Iya. sekitar, bahkan teman dekat pun juga meremehkan. Iya. Waduh, semangat ya Rek ya. Kemudian Ki. Iya. Kartu terakhir untuk kesedihan ini, Nggih. yaitu ini lebih dikhususkan untuk para orang-orang yang kerja di luar negeri, Oh, yang pulang nggak bisa tapi masih tertekan, tapi tetap berjuang untuk menghabiskan waktu di sana, Kontraknya di di sana. Tangismu, sedihmu, keringatmu akan berbuah manis di bulan April. ini Ki Macan melihat untuk saudara-saudaranya Mas Jawir yang berada di luar negeri, pejuang keluarga, Ya. pejuang. Kok Mas Jawir apa ya? Semangat untuk para saudara-saudara di luar negeri sana ya. Ya. Ingat visi misi kalian di sana apa setelah sudah mendapatkan semuanya, ayo balik buka usaha di negara kita. Ya. Untuk saat ini bertahan, berdoa, disehatkan badannya biar bisa mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Keringat kalian, tangis kalian, kerinduan kalian akan berbuah baik kalau misalnya kalian tetap ikhlas menjalankannya. Sampai kontrak itu selesai. Sampai kontrak itu selesai. Itu ya, kakak-kakaknya Mas Jawir Oke. ya. Kita lihat sekarang zodiak. Nggih. Baik. Ya. Ada 6 zodiak yang akan berpotensi diangkat derajatnya. Amin ya Allah. Kita lihat. Ternyata Ki Macan melihat ada 6 zodiak, tapi tidak semuanya zodiak ya. Zodiak yang seperti apa? Yang mengalami penderitaan ini tadi, tetapi Iya. dia terus tegar. Betul. Ngoten ya Ki ya. Kalau kalian seandainya termasuk di zodiak ini tadi, ternyata kalian malas-malasan, kemudian tidak tegar dan berjuang keras, itu bukan untuk kamu. Iya. Ngoten ya Ki ya. Monggo Ki. Baik. Ya. Kalau saya mengatakan membara, Wah, zodiak inilah yang akan naik ke udara. amin amin ya rabbal alamin. Di sini ada Taurus, Taurus, Virgo, Virgo, Leo, Leo, Pisces, Pisces, Capricorn. Capricorn. Sudah berapa? Masih 5. Libra. Libra. Waduh. Ya. 6 zodiak tersebut berpotensi hokinya akan bagus sekali di bulan April nanti. Jadi hoki bagus itu, energi bagus itu, tinggal kalian melangkah, semangat. Ini sebenarnya usaha, ditambah doa, ditambah proses, ditambah konsisten, sama dengan hasil. Usaha, doa, proses, konsisten, hasil. Kulo ya Rek yo.
kuncinya sama Ki Macan. Ini keenam zodiak ini jangan sampai kalian lengah. Ya. Kalau mau hasil bagus di bulan April, ingat usahanya apa, Ya. doanya apa, Ya. harus mau mengalami proses, Rek. Betul. Gimana ya Ki ya? Kalian mau menikmati santan harus main kelapa dulu. Betul. Harus iniin kelapanya dulu untuk mendapatkan santannya. Gitu ya ibaratnya. Proses itu jangan dilupakan. Kemudian konsisten. Konsisten itu pun juga harus. Betul. Terus upayakan terus, jangan sampai menyerah. Ngoten nggih, Ki? Iya. Waduh, kemudian Ki Barulah sama Hasil. dengannya hasil kono lho ya Rek ya. Oke, untuk zodiak sudah. Nggih. Keberuntungan apa yang akan didapat di sini? Amin. Ya. Bersinergi, Bersinergi. bersenambungan. Waduh, alhamdulillah. Jadi rezeki akan datang di situ. Waduh. Orang-orang baik akan datang di situ. Orderan akan ada banyak. Gaji akan bertambah naik. Oh, Dan komisi akan jebol di situ. Wah. Insentif akan keluar di sana. Banyak sekali peluang-peluang uang yang akan menembus di kalian sendiri. waduh. Ini uang, ini rezeki, orderan, terus apa namanya pekerjaan mengalir, bersumber di sini uang. Betul. Jadi semua rezeki itu bisa mendatangi, tetapi yang khusus yang mempunyai ini tadi ciri-ciri yang disebutkan sama Ki Macan. Jadi kalau kalian tidak termasuk ya berarti belum terlambat kalau kalian termotivasi dengan ramalannya Ki Macan dan akhirnya semangat. Ya. Ngono ya Ki ya. Iya. Ini rezeki berdatangan sumbernya dari datangnya arahnya kemana-mana. Bocor gitu ya. Bocor ke istilahnya gini, hujan dan bocor. Waduh, jangan bocor iku ya Ki ya. Wis kurang apa kowe rek Ki ya. Waduh, Masya Allah tabarakallah. Tapi pesan saya di Alhamdulillah. sini, kalau misalnya rezeki datang besar kepada kalian, ingat pesan saya ya. Manusia itu kan ciptanya dari tanah, J, makan hasil dari tanah, J. ya, berjejak di tanah, ya, kembali Ke tanah. tanah, tapi jangan sifatnya seperti langit, Wah, iya gila rek. Wih, ya. bagus banget kata-kata Ki Gitu, Macan. ya. Waduh. Jadi jangan. tetap rendah hati karena kalian pernah merasakan yang namanya sakit di bawah seperti apa. Betul, Jadi betul, Ki. ketemu uang banyak, rezeki banyak itu jangan kayak seperti orang OKB. Betul Ki. Ada uang, tidak ada uang, tetap aja diri sendiri. Biar orang tidak tahu, tidak bisa menilai kamu ada uang atau tidak ada uangnya. Betul Ki. Ya, ingat pesan saya itu. Waduh, mantap ini Ki Macan. Oke, untuk apa lagi kita? rezekinya napa malih niki keberuntungan niki? Bagus juga ini. Pesan alam semestanya, kamu bisa membahagiakan yang namanya orang tua, anak, saudara, pasangan, dan orang-orang di sekeliling. Yang awalnya kamu tidak bisa sedekah, tapi sekarang kamu bisa sedekah. Ingat, sebagian keuntungan kamu di bulan April nanti, sebagian itu Tuhan titipkan untuk para orang-orang yang tidak mampu di luar sana. Betul. Hanya kamulah yang bisa mewakilkan itu semuanya. Jadi kalian harus ingat itu ya. Waduh, Masya Allah, Alhamdulillah. Jangan lupa ya Raya pesan Ki Macan, kalian bisa membagikan orang-orang di sekitar kalian, terutama orang tua juga, dan sisihkan sedikit untuk sedekah supaya kalian terus diberikan kesehatan, agar Tuhan itu tahu bahwa kalian bersedekah berarti Tuhan tidak salah memberikan rezeki yang besar untuk kalian. Betul. Mana ya keren? Waduh, Alhamdulillah. Monggo Ki. Ya, aktivasi Tuhan. Tuhan sudah turun langsung untuk membantu kehidupan kalian, mengangkat derajat kalian dari orang yang biasa saja menjadi orang yang luar biasa. Waduh. Ingat, jangan sombong ya. Di sini saya tidak henti-henti untuk bilang jangan sombong. Karena kebanyakan 100 orang yang diangkat oleh Tuhan dalam satu bulan itu 70 yang sombong, Selebihnya. 30 itu yang masih sederhana. Nah, itu loh. Saya tidak mau kalian masuk di 70% itu. Jadi pesan saya di sini mengingatkan untuk kalian nanti. Amin. Biar tidak suatu saat Tuhan membalikkan lagi. Betul. Banyak contoh-contoh di luar sana orang-orang yang sombong, orang-orang yang riak di luar sana.
sekejap mata Tuhan menurunkan semuanya. Baru punya uang sedikit Tuhan dinomor duakan. Betul. Itu tidak boleh ya. Karena di sini ada tangan Tuhan yang membantu kalian untuk membeli semua keinginan-keinginan kalian. Yang mengidam-idamkan rumah, mengidam-idamkan mobil, mengidam-idamkan anak, mengidam-idamkan sawah, mengidam-idamkan usaha, mengidam-idamkan kesehatan, mengidam-idamkan keluarga yang bahagia. Kumpul di sini semuanya. Betul, Ki. Ya. Jadi cobaan-cobaan itu yang saya lihat itu sudah selesai semuanya nanti. Alhamdulillah ya Tanpa Allah. kalian sadarin semuanya itu urusan berjalan lancar. Urusan berjalan dengan lancar. Tetapi ya ini si zodiak yang tadi mau mengikuti proses. Betul. Iki ya. Ya kalau kalian tidak mau mengikuti proses jerih payah, prosesnya bagaimana mempertahankan suatu hubungan, proses bagaimana berjualan dengan mendorong, proses yang dimana kalian benar-benar tidak ada gengsi walaupun dulu kaya kemudian miskin, tetap berjualan rendah diri, ya pantas kalau seandainya Tuhan. Empat tadi. Ada 4 tadi, Mas Jabir catat, mohon maaf ya Ki ya. Pertama apa? Usaha, doa. Gini bacanya. Usaha Usaha ditambah doa, ditambah proses, ditambah konsisten, sama dengan hasil. Ya. Oh, nah lah ya, ya. Mantap Ki. Monggo Ki, lanjut Ki. Iya. Pesan alam semesta yang terakhir buat 6 zodiak ini. Di sini kata oracle saya mengatakan ada laki-laki yang duduk dalam gua dan sedang mengukir sesuatu. Ya, itu artinya banyak orang-orang baik, banyak orang-orang yang peduli denganmu untuk mengantarkanmu ke jalan kesuksesan. Alhamdulillah. Apa itu Ki Macan? Ya itu tadi. Yang biasanya kamu abrak-ubruk, apa ya bahasa abrak-ubruk ya? Biayaan. Ya kan, nanti akan ada orang yang namanya menuntun ke jalan yang benar seperti ini. Kalau ada uang, pergunakan seperti ini. Kalau misal sifat dan karakter kalian belum sanggup untuk naik ke atas, bakal ada orang baik menuntun kalian seperti ini. Ya, saya berharap sekali untuk 6 zodiak tersebut bisa menerima nasihat orang lain. Karena nasihat orang lain di luar sana akan membuat positif kalian ke depannya. Biar kalian tidak Ubrak-ubruk. Tidak kaget nanti pas pada saat naik di atas. Betul. Jadi dipersiapkan dengan orang-orang baik ini tadilah, baik itu yang menasehati, membantu untuk menaikkan derajatnya gitu ya Ki ya, dan merubah yang ubrak-ubruk itu ibaratnya itu tanpa perhitungan gitu loh ya Rek ya. Nah, akhirnya dibantu ngono ya Ki ya. Alhamdulillah, pesan semesta sangat bagus. Ada lagi buatan Ki? Itu udah terakhir. Ini yang terakhir ya. Waduh, Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ki Macan ini untuk ke-6 zodiak tadi ya Rek ya. Tidak semua zodiak yang termasuk. Zodiak yang apa saja, yang ciri-cirinya yang sudah disebutkan Ki Macan dengan penderitaan yang sudah dialami tetapi masih terus berjuang. Jangan lupa ini mungkin tidak hanya untuk ke-6 zodiak, tetapi untuk zodiak-zodiak yang lainnya yang menonton Pintu Misteri. Ingat, kalau kamu menginginkan suatu hasil, jangan lupakan 4 step, 4 tahapan. Usaha ditambah doa, ditambah proses, ditambah konsisten sama dengan hasil. Kalau kalian melewatkan salah satunya saja, jangan berharap hasil mau maksimal. Oh nah ya Ki, kalian nggak mau proses, yuk gimana hasilnya mau bagus? Ngoten Ki? Waduh, matur nuwun Ki Macan. Mas Jabir tambah ilmu. Waduh, jadi akan selalu ingat jika mau hasil, jangan lupa usaha ditambah doa, ditambah proses, ditambah konsisten. Terus kalau biar tidak sombong seperti langit. Oh iya, ingat Tore, manusia itu diciptakan dari tanah. Nanti kembalinya kan ke tanah. Masih jauh ya? Oh masih jauh. Diciptakan dari tanah, bermakannya dari tanah, Hasil tanah. Oh iya. Bukan makan tanah. Iya bener.
Makan dari hasil tanah. Makan dari hasil tanah. Berpijaknya di Diri di tanah. berdiri di tanah. Kembali. Kembalinya ke tanah. Kenapa kok sifatnya kayak langit? Nah, yaitu seharusnya sifat kita pun tetap harus ke bawah. Iya. Ngono ya Rek ya. Mantap Ki Macan, matur lembah nuwun. Hari ini Mas Jawi dapat 2 poin yang sangat bagus. Semoga penontonnya juga ya. Saatnya Mas Jawi menginginkan penonton Pintu Misteri untuk meluangkan waktu sebentar untuk mendoakan terus negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan. Kita doakan terus Rek, karena kita akan berada di negara Indonesia. Kita harus terus mendoakan. Kalau bukan kita, mau siapa lagi yang mendoakan negara Indonesia? Doakan terus untuk orang-orang penting yang berada di pemerintahan, untuk terus ajak terhadap sumpah jabatan, terus ajak untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Dan semoga juga yang mafia minyak goreng dia sadar ya. Sadar gitu ya. Kasihan rakyat kecil Lagi niku. untuk mendapatkan minyak goreng. Betul. Tapi itu yang nggak sadar udah dapat kolesterol akut sebagian. Iya. Ingat, karma itu selalu mengikutin gitu ya, Ki ya. Pokoknya mari kita doakan terus untuk NKRI harga mati. Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan hari ini: kemuliaan terbesar dalam hidup tidak terletak pada ketangguhan, tetapi dengan bangkit setiap terjatuh. Lah ya itu tadi, itu berarti namanya orang yang mau proses. Iya. Gitu ya Ki ya. Mau menikmati prosesnya, jatuh bangun. Jatuh, bangkit lagi. Bangkit lagi. Kalah, berjuang lagi. Betul. Lelah, berhenti sebentar, kemudian bangun dan lari kembali. Orang sukses itu ya kurang tidur, kurang teman, kurang bergaul, ya itu orang sukses. Tapi jangan kaget tiba-tiba dia naik di atas daripada kalian. Betul, karena kan masa mudanya digunakan untuk berjuang agar nanti di masa tuanya menikmati. Gitu Gigi ya? Ya, semangat untuk para saudara-saudara di luar sana. Dan untuk kakaknya Mas Jawir yang berada di luar negeri, yang tadi Mas Jawir sempat terharu, jangan lupa untuk terus semangat, selesaikan sampai kontraknya selesai, bawa dengan kedamaian. Ngerti ya Ki ya? Ingat misi dan visi pertama. Betul, Waduh, makasih banyak Ki Macan. Sama-sama. Saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.